أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita lanjutkan kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-5, Al-Hadithul Khamis. An Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, siapa yang mengada-ngada, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Maksudnya urusan di sini itu agama. Ma laisa minhu, apa-apa yang bukan berasal darinya. Apa-apa yang bukan darinya, artinya ini sifat untuk sesuatu yang dia ada-adakan. Artinya yang dia ada-adakan itu pasti sesuatu yang bukan berasal dari Islam. Ya. Karena tidak mungkin orang mengada-ngada sesuatu ternyata ada asalnya berasal dari Islam, tidak mungkin. Iya. Adapun kalau ternyata ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis, maka dikatakan itu dari Islam. Tapi kalau itu mengada-ngada, ya, tidak mungkin itu berasal dari agama ini. Fahuwa raddun, maka ia tertolak. Maka ia apa? Tertolak. Maksudnya tertolak bagaimana, Pak? Nggak diterima sama Allah. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada di atasnya perkara kami, itu agama kami, agama ini, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Di sini Imam Muslim, Pak, membawakan dua hadis dengan lafaz yang berbeda. Imam Nawawi membawakan dua hadis dengan lafaz yang berbeda. Karena kenapa? Karena lafaz yang pertama, orang terkadang bisa berkilah. Nabi mengatakan, siapa yang mengada-ngada perkara dalam perkara kami, apa-apa yang bukan berasal darinya. Berarti kata mereka, berarti ada yang bukan berasal darinya, ada juga yang berasal darinya. Sehingga atas dasar itu mereka mengatakan bahwa ya, yang kami buat-buat ini ya juga berasal darinya. Maka Imam Nawawi membawakan lafaz yang kedua yang sudah tidak mungkin lagi ya ada kemungkinan seperti itu. Itu Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, ya, artinya tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua dari luar lafaz ini apa, Pak, Ibu? Yang pertama,
berbicara tentang pelakunya yang membuat-buat. Yang pertama kali membuat-buat. Nabi mengatakan man ahdatsa, siapa yang membuat-buat. Berarti ini berlaku untuk siapa? Yang membuatnya, walaupun dia tidak melakukannya. Misalnya dia yang membuat ibadah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tapi dia tidak melakukannya, tapi dia yang membuatnya, maka masuk kena nih ya hadis ini. Kalau lafaz yang kedua itu untuk yang melakukannya, walaupun bukan dia yang membuatnya. Dia melakukan perbuatan yang baru ini, tapi bukan dia yang membuatnya, dia cuma ikut-ikutan aja. Ya. Maka yang kedua ini kena juga ini dengan lafaz yang kedua. Nabi mengatakan, siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka ia tertolak. Ya. Di sini Nabi mengatakan, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami. Berarti Pak, mengada-ngada itu ada dua macam. Yang pertama, mengada-ngada dalam masalah dunia, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mengada-ngada dalam masalah dunia yang sebelumnya belum ada. Yang kedua, mengada-ngada dalam agama yang sebelumnya belum ada. Nah, sekarang beda tidak hukumnya? Tentu berbeda. Yang pertama adalah mengada-ngada dalam urusan apa? Dunia. Contoh, ya, adanya teknologi yang belum pernah ada di zaman Rasulullah. Teknologi kapal laut, pesawat terbang, handphone, demikian pula kacamata, dan banyak lagi laptop, ya, dan yang lainnya yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini mengada-ngada dalam perkara apa? Dunia. Speaker ini, ya, dan banyak lagi, televisi dan yang lainnya. Nah, mengada-ngada dalam masalah dunia boleh tidak dalam Islam, Pak? Jawab boleh. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memberikan kepada kita kaidah bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia itu pada asalnya apa? Halal, boleh. Mana dalilnya? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 29. Ya Allah Ta'ala berfirman apa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu semua yang ada di bumi ini untukmu. Allah mengatakan bahwa semua yang ada di bumi ini Allah ciptakan untukmu, untuk kalian. Ya. Berarti ayat itu menunjukkan apa, Pak? Ini dalam bahasa Arab namanya sigatul imtinan, ya. Menunjukkan apa? Bahwa Allah mengingatkan bahwa yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian. Berarti pada asalnya yang berhubungan dengan bumi dunia apa dong? Boleh, halal, sampai ada dalil yang melarang. Ya. Maka bapak mau bikin sebuah teknologi canggih yang belum pernah ada, silahkan. Ibu mau bikin kue yang belum pernah ada sebelumnya, silahkan. Ya. Maka yang seperti ini, Pak, boleh. Kenapa? Sudah kita sebutkan tadi kaidahnya, bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Boleh. Ya. Nah, yang kedua, mengada-ngada sesuatu yang berhubungan dengan masalah agama. Mengada-ngada sesuatu yang berhubungan dengan masalah apa? Agama. Maka pada asalnya bapak dan ibu-ibu, mengada-ngada dalam agama ini tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, agama kita sudah sempurna tidak? Sudah. Mana dalilnya? Surat Al-Maidah. Allah mengatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian.
Berarti agama Allah sudah sempurna tidak Pak? Sempurna. Yang namanya sempurna itu Pak, tidak butuh lagi tambahan. Rasulullah SAW sudah menyampaikan seluruhnya tidak Pak? Sudah. Semua kebaikan sudah disampaikan tidak Rasulullah? Semua keburukan sudah diingatkan tidak oleh Rasulullah? Sudah. Semua perbuatan yang bisa memasukkan ke surga sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan semua keburukan yang bisa menyampaikan ke neraka sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya Abu Dzar berkata apa? Tarakana Rasulullah SAW, wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW telah meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor pun burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sudah menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya kepada kalian. Maka kalau di zaman ini Pak, ada orang yang mengada-ada suatu ibadah dalam agama lalu mengklaim bahwa ini termasuk agama, ini sama saja mengatakan apa? Sama saja mengatakan yang pertama, agama kita belum sempurna. Yang kedua, sama saja dia mengatakan Rasulullah SAW belum menyampaikan semuanya. Ya, saya yang tahu, Rasulullah belum tahu. Makanya saya bikin ini. Maka seakan dia berkata dia lebih tahu dari Rasulullah, bahkan dia sama saja menuduh Rasulullah SAW berkhianat. Makanya kata Imam Malik apa? Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang membuat satu bid'ah saja dalam agama ini, maka sama saja dia sudah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Tuh lihat. Kenapa? Wadzalika li'anna Allah azza wa jalla yaqul, kata Imam Malik, karena Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakunil yawma dina. Maka yang di hari ini tidak termasuk, di hari itu tidak termasuk agama, di hari ini pun tidak termasuk apa? Agama, kata beliau. Nah, saudaraku sekalian, jadi yang diada-adakan itu ada dua macam ya. Saya ulangi lagi. Yang pertama dalam urusan apa? Hukumnya apa? Boleh, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Yang kedua apa? Ya? Dalam masalah agama, maka ini hukumnya apa Pak? Ini tidak boleh. Kenapa? Karena agama kita sudah sempurna, alhamdulillah. Nah, pembahasan hadis ini Pak berhubungan dengan sebuah kata yang banyak menjadi momok di zaman ini Pak, yaitu bid'ah. Karena kata-kata ini, bid'ah ini berat banget nih Pak. Ya. Sampai-sampai orang yang suka ngomong bid'ah dicap radikal. Padahal kata bid'ah itu dalam agama ma'ruf, ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Ya. Kenapa para ulama justru banyak banget berbicara tentang masalah bid'ah dalam kitab-kitab akidah mereka Pak? Karena memang ini masalah urgen Pak, masalah urgen. Bukan masalah yang sifatnya apa? Sepele, bukan. Karena ini berhubungan dengan masalah kemurnian agama, Pak. Ya, ini berhubungan dengan masalah mempertahankan agama, Pak. Karena kalau misalnya bid'ah itu boleh semua jenis-jenisnya, semua boleh, berarti apa dong yang terjadi, Pak? Ini agama bakalan rusak nih, Pak. Setiap orang bikin ibadah baru langsung diklaim ini agama. Ini lagi bikin pendapat baru diklaim ini agama. Ini agama. Hancur nih agama, Pak.
Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya agama kita jadi ngikutin hawa nafsu manusia. Ya. Maka tentunya ini sangat berbahaya. Makanya Rasulullah SAW bayangkan setiap khutbah Jumat Rasulullah SAW bersabda apa? Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bayangkan setiap Jumat Nabi ucapkan itu. Amma ba'd, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap khutbah Jumat kami mengingatkan itu, ingatkan itu. Ada apa kalau bukan itu perkara yang besar? Ya. Ketika Nabi dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, nanti akan lewat di hadis ke-28 akan kita bahas insyaallah, ya. Nabi mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, Pak. Kata Rasulullah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Nabi memberikan dua solusi saja, Pak, saat terjadi perpecahan umat Islam. Apa kata Nabi SAW? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian saat itu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Yang kedua apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian setiap perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Bayangkan ketika Rasulullah mengabarkan umatnya akan terjadi perpecahan, ternyata Rasulullah SAW sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, Pak, ingin menyelamatkan umatnya dari perpecahan itu. Ternyata beliau hanya memberikan solusi dua aja. Yang pertama, pegang sunnahnya Rasulullah dan sunnah para sahabat, terutama khulafaur rasyidin. Yang kedua, jauhi bid'ah. Masya Allah. Walaupun tentunya, Pak, banyak orang terkadang berbicara tentang bid'ah seenaknya, Pak, sehingga akhirnya dia jatuh kepada sikap gulu. Apa gulu itu? Berlebihan, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit langsung ngecap orang ahli bid'ah. Iya. Tanpa ada dasar yang jelas dan kaidah yang benar. Ini pun kita tidak setuju. Ada lagi seberangnya, terlalu bermudah-mudahan. Ya. Mereka menganggap dikit-dikit ini bid'ah hasanah, itu bid'ah hasanah, semua hasanah. Ya. Tanpa ada kaidah yang jelas juga. Pokoknya setiap orang bikin bid'ah yang menurut dia baik, langsung jadi baik. Maka ini pun juga kita tidak setuju, Bapak sekalian. Makanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitab beliau Ilmu Usul Bidah, beliau menyebutkan bahwa orang yang mau menghukumi sesuatu itu bid'ah atau bukan harus memenuhi dua syarat. Iya, orang yang mau menghukumi sesuatu itu bid'ah atau bukan harus memenuhi dua apa? Syarat. Syarat yang pertama, an yakuna lahu ma'rifah wasi'ah bisunnatin nabawiyah. Dia punya pengetahuan yang luas tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dia tidak mengira itu bid'ah, ternyata ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah terjadi di zaman sahabat Aisyah. Saat itu ada seorang sahabat yang meninggal dunia yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian istri-istri Nabi SAW, Aisyah diantaranya, minta supaya jenazahnya dimasukkan ke masjid agar mereka bisa menyolatkannya. Nah, sebagian sahabat ada yang mengingkari dan berkata itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi menyolatkan jenazah dalam masjid. Apa kata Aisyah? Betapa mudahnya mereka mencap bid'ah.
Bukankah dulu di zaman Nabi SAW Rasulullah mensolatkan 2 anak bayadha di dalam masjid, kata Aisyah. Sehingga kata Syekh Ali, ini menunjukkan bahwa ya kita penting untuk mempunyai pengetahuan yang luas tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua, ya bagi mereka yang ingin menghukumi sesuatu bid'ah, apa itu? Kata beliau, an yakuna mulimman ya biqawaid ilmi usulil bid'ah. Dia betul-betul sudah menguasai kaidah-kaidah ilmu tentang bid'ah. Kapan menghukumi suatu bid'ah? Dan apakah setiap orang yang jatuh kepada bid'ah itu langsung dicap sebagai ahli bid'ah? Ini masalah-masalah yang harus dibahas, Pak, supaya kita tidak salah gitu, Pak. Karena kita lihat di lapangan itu banyak ikhwan ya lagi semangatnya sunnah nih ya. Iya. Lagi biasalah kalau orang baru belajar bela diri, Pak, petantang petendeng, Pak. Ini orang lagi semangatnya ngaji sunnah, akhirnya Pak cap bid'ah, ini bid'ah, itu semua bid'ah, khalas sudah habis tanpa ada dasar dari syariat dan kaidah-kaidahnya. Maka hati-hati saudaraku, jangan pernah kita berani mengatakan itu bid'ah sampai kita ada salafnya terdahulu dari kalangan para ulama. Siapa salafnya dari ulama? Karena kita bukan orang yang ilmunya setinggi ulama. Harus yang berbicara dalam masalah sudah yang memenuhi 2 syarat tadi, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Apa 2 syarat tadi? Yang pertama apa? Memiliki pengetahuan yang luas tentang sunnah Nabi SAW. Yang kedua apa? Menguasai kaidah-kaidah tentang bid'ah. Baik Bapak dan Ibu-ibu, apa itu bid'ah? Saya akan mendefinisikan bid'ah dari sisi bahasa dan dari sisi istilah syariat. Bid'ah secara bahasa artinya makhturi'a ala ghairi mithalin sabiq, sesuatu yang dibuat-buat yang sebelumnya tidak ada. Jadi sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada, dalam bahasa Arab disebut apa, Pak? Bid'ah. Makanya di antara nama Allah apa? Al-Badi'. Dari kata bada'a, bid'ah. Al-Badi' artinya yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Itu Al-Badi' namanya. Iya. Maka dari itu handphone secara bahasa bid'ah nggak, Pak? Bid'ah secara bahasa loh, Pak. Kita sekarang sedang berbicara tentang secara bahasa. Handphone secara bahasa apa? Bid'ah nggak? Bid'ah. Ini nih, secara bahasa bid'ah nggak, Pak? Mobil, pesawat, kapal laut, secara bahasa bid'ah nggak, Pak? Bid'ah, betul. Tapi secara bahkan wajah antum juga bid'ah. Iya. Tapi secara apa? Bahasa. Dan jangan disamakan bid'ah secara bahasa dengan bid'ah secara syariat. Jangan kayak orang liberal. Orang liberal itu mengartikan sholat secara bahasa doang. Ada orang liberal, Pak, udah 5 bulan nggak sholat. Dia bilang apa katanya? Sholat itu kan artinya doa. Yang penting saya doa udah. Kita katakan itu sholat secara bahasa, Mas. Ada lagi yang namanya sholat secara istilah apa? Syariat. Dan kaidah usul fikih jelas banget, Pak, bahwa makna syariat harus lebih dahulukan daripada makna secara bahasa. Sekarang bid'ah secara syariat. Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Yang paling bagus itu ungkapan Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-I'tisam.
Beliau mengatakan al-bid'atu hiya ibarah an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Bid'ah adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama. Ungkapan tentang tata cara dalam agama. Mukhtara'atun yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyah, mirip dengan syariat. Mirip dengan apa? Syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillah. Di mana tujuan dari berbuat bid'ah itu adalah apa? Bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya adalah dia ingin ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan perkataan beliau ini, ya. Jadi bid'ah itu kata beliau secara syariat apa? Ungkapan tentang tata cara dalam apa? Agama. Ingat ya Pak, dalam agama sudah kita sebutkan. Karena masalah dunia sudah kita sebutkan tadi apa Pak? Pada asalnya masalah dunia apa? Boleh. Makanya dalam masalah agama pada asalnya nggak ada bid'ah Pak. Iya, ada masalah agama lagi, masalah dunia, maaf. Iya, dalam masalah dunia pada asalnya nggak ada bid'ah. Maka beliau mengatakan begitu, ungkapan tentang tata cara dalam agama yang menyerupai apa mukhtara'ah, yang dibuat-buat, yang memang sebelumnya tidak ada, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in, tidak pula ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syariat sama sekali. Yang menyerupai syariat karena memang mirip. Di situ ada jenis kayak zikir, kayak doa, tapi dibuat-buat dengan cara-cara tertentu, mirip, sehingga orang banyak apa? Tertipu. Dia anggap ini termasuk agama, padahal sebetulnya apa? Bukan. Ya. Yang dimaksudkan darinya adalah bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saudaraku sekalian, ya. Ini definisi bid'ah yang paling bagus, yaitu yang disebutkan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Sebelum kita membahas tentang macam-macam bid'ah dan yang lainnya, yang akan saya sebutkan yaitu tentang apa sih bahayanya bid'ah. Kenapa sih bid'ah itu terlarang dalam agama, Pak? Ketahuilah saudaraku, kenapa Islam melarang bid'ah? Pertama, sudah kita sebutkan tadi, karena bid'ah merusak kemurnian Islam. Bid'ah menghancurkan kemurnian Islam. Kalaulah semua orang boleh berbuat bid'ah, sudah kita sebutkan tadi. Iya. Kalaulah semua orang boleh berbuat bid'ah, rusak agama kita ini, Pak. Agama kita akhirnya menjadi apa? Permainan hawa nafsu manusia, sesuai yang mereka inginkan dan selera-selera mereka. Padahal agama ini milik siapa, Pak? Milik Allah Azza wa Jalla. Iya. Bahaya yang kedua, Pak. Kenapa bid'ah itu dilarang dalam syariat, Pak? Karena sama saja menganggap Islam belum sempurna. Sama saja menganggap Islam belum sempurna, padahal agama Islam sudah sempurna, alhamdulillah. Dan kesempurnaan Islam itu Pak, nikmat agung sekali. Ya, saya pernah membawakan di sini tentang hadis seorang Yahudi yang berkata kepada Umar bin Khattab, di mana dia berkata kepada Umar, "Ya Amiral Mu'minin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadnaha 'ida."
Hai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian itu. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai hari raya. Apa kata Umar? Ayat yang mana? Kata Yahudi ini, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Masya Allah. Saudaraku seiman, iya, perhatikan ini. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa bid'ah itu tercela, Pak? Karena sama saja menuduh Rasulullah SAW tidak amanah dan belum menyampaikan risalah seluruhnya. Sama saja dia menuduh ada kebaikan yang belum dijelaskan oleh Rasulullah, yang belum disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama saja menuduh Rasulullah SAW tidak amanah, alias khianat. Dan sudah saya sebutkan tadi perkataan Imam Malik, ya, rahimahullah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, kenapa bid'ah dilarang dalam agama, saudaraku sekalian? Ya, karena ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, bid'ah hakikatnya adalah mengubah-ubah aturan. Bid'ah hakikatnya adalah mengubah-ubah apa? Aturan agama, atau dengan cara mengubah atau menambah-nambahkan. Coba kalau Bapak tanya sama petugas aparat kayak siapa kayak, mana yang lebih berat, Pak? Mengubah aturan atau melanggar aturan? Hah? Saya mau tanya nih, ada nggak di sini para mana yang lebih berat? Mengubah aturan atau melanggar aturan? Kalau ada orang pas lampu merah dia ngebut, bung, di stop sama polisi. Kenapa kamu? Dia bilang apa, Pak? Saya punya aturan sendiri, Pak. Kalau merah saya maju, kalau hijau saya berhenti. Ini parah, Pak. Dibandingkan dengan orang yang mengakui, ya Pak, saya salah, Pak, saya buru-buru soalnya dan yang lainnya. Maka yang mengubah aturan, Pak, lebih berat, Pak. Ya, di mata penegak hukum manapun juga, dibandingkan dengan orang yang melanggar apa? Aturan. Orang yang berbuat maksiat itu melanggar aturan namanya. Tapi orang yang berbuat bid'ah itu mengubah aturan. Iya. Kemudian yang kelima, kenapa bid'ah itu dilarang, saudaraku sekalian? Karena akal Islam, bid'ah itu mematikan sunnah dan menghilangkan sunnah. Tidaklah bid'ah muncul di suatu tempat kecuali sunnah pula akan hilang di situ. Karena tidak mungkin, Pak, ketemu ya bid'ah dengan sunnah itu bagaikan air dengan minyak tanah, Pak, nggak bakal ketemu. Ya, pecinta sunnah tidak akan suka bid'ah, pecinta bid'ah tidak suka sunnah. Tidak akan bertemu dua cinta dalam satu hati seorang hamba, cinta sunnah sama cinta bid'ah. Ya. Di antara sebab kenapa bid'ah dilarang, saudaraku sekalian, di antaranya juga karena bid'ah itu memberatkan, menyusahkan. Sementara agama kita mudah, Pak. Iya. Rasulullah kalau salat tinggal mudah, takbiratul ihram, Allahu Akbar, selesai. Ini orang bikin-bikin, diperberat sama dia. Allah, katanya harus, ya dia harus apa? Pas takbiratul ihram di hatinya niat lagi, Pak. Betapa beratnya itu, Pak.
Sampai ada orang yang mengulang-ulang, Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi. Ya, subhanallah. Kita katakan ini memberatkan ya. Ada lagi yang mengatakan harus melafalkan niat. Sampai saya ketemu sama kakek-kakek, dia nggak berani sholat tawaf, Pak. Ketika ditanya kenapa, kek, belum hafal nak niatnya. Saya bilang subhanallah, niat itu cukup di hati, kek. Sebatas kakek niatkan mau sholat tawaf, selesai sudah. Iya. Memberatkan saudaraku sekalian. Sementara agama kita ini mudah. Orang yang ngikutin sunnah, orang yang mengikuti sunnah mudah, Pak. Iya. Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun. Agama ini apa? Mudah, alhamdulillah. Nah, inilah saudaraku sekalian. Dan banyak lagi ya bahaya bid'ah yang lainnya. Yang jelas ya, itu menunjukkan bahwa bid'ah itu tercela dalam agama, Pak. Bid'ah tidak diterima dalam Islam. Maka dari itulah penting kita untuk berbicara tentang bid'ah, walaupun harus disebut radikal, enggak masalah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang pembagian bid'ah. Bid'ah dibagi oleh para ulama kepada beberapa bagian, dilihat dari berbagai macam sisi-sisinya. Yang pertama, bid'ah dilihat dari sisi ya amal atau hatinya ada dua macam. Yang pertama yaitu bid'ah akidah. Yang kedua bid'ah amaliyah. Yang pertama tadi apa? Bid'ah akidah. Yang kedua bid'ah apa? Amaliyah. Apa itu bid'ah akidah? Yaitu keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya. Seperti keyakinan Khawarij, ya, Syiah, Murji'ah, ya, Qadariyah, Sufiyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya. Nah ini Pak, yang Rasulullah kabarkan kepada umatnya, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah menjadi berapa golongan, Pak? 73 golongan. Itu perpecahannya dalam masalah apa? Akidah. Ya. Itu perpecahannya dalam akidah, Pak. Orang Khawarij, mereka berpendapat bahwasannya pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Ya, pelaku zina kafir, pemakan riba kafir, ya, orang yang berdusta walaupun sekali kafir, halal darahnya, boleh dibunuh. Ngeri. Alasannya apa? Alasannya karena mereka sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang berhukum dan hukum selain Allah maka dia kafir. Kebalikannya Murji'ah. Murji'ah mengatakan amal tidak termasuk iman. Cukup seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mau berbuat maksiat apapun, imannya sempurna. Mereka menyamakan imannya Abu Bakar dengan tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, karena sama-sama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini kan aneh, Pak. Keyakinan Qadariyah yang mengatakan takdir tidak ada, rukun iman cuma 5 bukan 6, dan mereka menolak rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada apa? Takdir. Syiah, apalagi Rafidhah ini yang imamiyah, Pak, yang mengerikan, yang mengkafirkan para sahabat dan menuduh para sahabat sudah mengubah-ubah Al-Quran dan menghalalkan nikah mut'ah, ya, dan punya keyakinan bahwa imam mereka maksum, tidak mungkin salah.
ucapan imam mereka sama dengan Al-Quran. Ya. Yang mirip dengan siapa? Sufi 11-12 sebetulnya. Sufi punya keyakinan wali itu mahfuz, terjaga, nggak mungkin salah. Iya. Dan banyak sufi itu punya keyakinan apa? Wahdatul wujud. Iya. Bahkan banyak di antara sufi yang meyakini orang kalau sudah sampai derajat tinggi dari kewalian, maka tidak perlu lagi ikut syariat para nabi. Karena banyak orang sufi berkeyakinan bahwa wali lebih tinggi dari nabi dan rasul. Di nabi dan rasul itu di bawahnya wali itu. Gelo, Pak. Kata Ibnu Hajar apa? Orang yang mengatakan ini zindiq. Iya. Masya Allah. Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mu'tazilah yang mendewakan akal. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil sesuai dengan akal. Ngeri, Pak. Iya. Dan kalau kita mempelajari firqah-firqah itu, Pak, satu persatu, ngeri, Pak. Menyimpang semuanya dari keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya bahwa kelompok yang selamat itu adalah ma ana alaihil yauma wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya di hari ini. Iya. Penting ikuti akidahnya Rasulullah, ikuti agamanya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini akidah dalam bid'ah dalam apa? Akidah. Nah, bid'ah dalam akidah inilah apa? Yang mengeluarkan pelakunya dari Ahlus Sunnah. Bukan dari Islam ya, Pak ya. Dari apa? Ahlus Sunnah. Iya. Tapi apakah mengeluarkan pelakunya dari Islam? Nanti kita akan bahas. Ada pembagian bid'ah dari sisi yang lain. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Seseorang disebut ahlul bid'ah atau mubtadi adalah apabila ia jatuh kepada perkara bid'ah yang telah disepakati oleh seluruh ulama, seperti bid'ah Khawarij, Murji'ah, Qadariyah dan yang lainnya. Iya. Di antara keyakinan orang Khawarij apa, Pak? Bolehnya memberontak kepada penguasa muslim yang zalim. Maka kalau ada seorang dai membolehkan memberontak kepada pemimpin muslim yang zalim, boleh kita katakan Khawarij? Boleh, kata para ulama. Karena itu memang akidah keyakinan apa? Khawarij. Adapun ahlu sunnah seluruhnya sepakat haramnya memberontak kepada pemimpin yang zalim selama ia menegakkan salat. Iya, wajib sabar menghadapi kezaliman mereka. Bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kita tidak boleh membantu kezaliman mereka, tidak boleh. Tapi kita tidak boleh memberontak, karena itu diharamkan oleh Rasulullah, dan itu merupakan pokok keyakinan Ahlus Sunnah. Iya. Yang kedua, bid'ah amaliyah. Apa itu? Itu bid'ah yang berhubungan dengan amal ibadah. Contoh misalnya apa? Sholat rogoib, padahal hadisnya palsu. Contoh lagi apa? Sholat nisfu Sya'ban, juga hadisnya palsu. Imam Nawawi ditanya tentang dua sholat ini, Pak. Iya. Kata Imam Nawawi apa? Huma bid'atan madmumatan. Itu bid'ah yang tercela. Ya. Padahal sholat loh, Pak. Masa sholat bikin orang masuk neraka? Bukan sholatnya, masalahnya nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki, ya,
Sa'id bin Musayyib pernah melihat seorang laki-laki sholat qobliyah subuh lebih dari 2 rakaat. Lalu Sa'id berkata kepada dia, la tafal, gak boleh, itu haram. Apa kata orang ini? Ayu adzibuni Allah bisalati, apakah Allah akan adab saya gara-gara saya sholat? Kata Sa'id apa? La, bukan gara-gara sholat, tapi gara-gara kamu menyelisih perintah Rasul SAW. Rasulullah SAW sholat qobliyah subuhnya cuma 2 rakaat, ente kok banyak bener. Ini syariat siapa? Masya Allah, ya saudara-saudariku sekalian, Masya Allah. Nah, ini bid'ah amaliyah nih Pak. Contoh misalnya merayakan kelahiran Rasulullah, tidak ada dasarnya dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'in. Nah, kalau ada orang yang jatuh kepada sebagian bid'ah amaliyah seperti ini karena muta'awil, karena menganggap ini boleh-boleh saja, entah itu terkena syubhat atau yang lainnya, apakah bisa kita langsung cap dia sebagai ahli bid'ah? Belum, ya, karena sudah kita sebutkan tadi, ya, bahwa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari ahlus sunnah itu yang pertama Pak, bid'ah dalam masalah apa? Akidah. Adapun dalam bid'ah amaliyah kita lihat, karena dalam bid'ah amaliyah banyak perselisihan para ulama terkadang Pak. Makanya dibedakan antara bid'ah amaliyah yang memang sepakat seluruh ulama tanpa terkecuali bahwa itu bid'ah, dengan bid'ah amaliyah yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah itu sudah jatuh bid'ah atau belum. Ya, sebuah contoh misalnya kunut subuh, apakah para ulama sepakat kunut subuh itu bid'ah? Enggak. Yang mengatakan bid'ah cuma Imam Abu Hanifah, sementara Imam Syafi'i bahkan mengatakan apa? Sunnah. Sebagian ulama lagi, yaitu para ahli hadis, mengatakan sebatas tidak disyariatkan, tapi belum sampai kepada apa? Bid'ah. Apakah pelakunya langsung kita cap ente mubtadi ahli bid'ah? Ya tidak bisa lah Mas. Ya, kesalahan banyak teman-teman itu Pak, gara-gara ngelihat temennya kunut subuh langsung disikapi apa? Kayak ahli bid'ah, ente ahli bid'ah ente. Nah ini aneh gitu Pak. Iya. Kenapa? Kita lihat kenapa ente lakukan itu. Kalau dia mengatakan saya lakukan itu karena berdasarkan fatwa ulama fulan dari Ahlussunnah juga, ma'dzur, diberikan uzur, gak masalah. Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Dan di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah tidak boleh saling memaksakan pendapat, tidak bisa. Iya. Walaupun masalah ijtihadiyah ada yang kelihatan jelas kuat dalilnya, ada juga yang terlihat lemah dalilnya. Maka wajib kita mengikuti yang kuat dalilnya tentunya saudaraku seiman. Azani Allah wa iyyakum. Iya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kalau ada orang bikin acara makan-makan aja, yuk makan-makan yuk. Ngapain kok tumben? Ini kan hari kelahiran Rasul. Sebagai rasa syukurlah kepada Allah, ayo kita makan-makan. Makan-makan aja, nggak ada cara yang lain kok. Apakah kita langsung kita katakan anti ahli bid'ah? Entah, jangan dulu Pak, jangan bermudah-mudahan. Kemarin waktu ketemu sama Syekh Ibrahim Ruhaili, beliau mengingatkan, jangan bermudah-mudahan dalam mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Sampai dijelaskan dulu, pahamkan dulu dan yang lainnya. Ini kita ini di zaman banyak orang tidak paham, Pak. Banyak syubhat di zaman sekarang ini. Jangan bermudah-mudahan seenaknya langsung dikatakan ente ahlul bid'ah. Ya, kalau obat sih mungkin ada ente kafir, ente kafir ya. Ada obat ya namanya ya, ente kafir ya. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Nah, ya, ini bid'ah amaliyah. Apa
Apakah bid'ah amaliyah tercela? Naam, tercela. Tertolak. Ya. Karena amal ibadah tidak akan diterima kecuali dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua apa? Ittiba. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tertolak dong. Antum aja kalau antum seorang pengusaha furniture nih, lalu ada perusahaan mesen kursi, sifatnya begini, kayunya dari kayu ini, warnanya begini, bentuknya begini, dan yang lainnya. Antum bikinlah, tapi ternyata nggak sesuai dengan sifat yang diminta oleh perusahaan. Kira-kira perusahaan nolak nggak, Pak? Tolak sama perusahaan. Maaf Pak, ini kok kayunya ini, kami mintanya kayunya begitu, kami minta bentuknya begini, kok Bapak nggak begitu. Ya maaf, kami tidak bisa nerima. Itu dalam urusan dunia loh Pak. Allah ingin diibadahi sesuai dengan yang apa yang Allah cintai dan ridhai. Kita bikin sendiri, ya Allah tolak karena tidak sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah tidak boleh disesuaikan dengan keinginan kita dan selera kita, Pak. Iya, harus sesuai dengan keinginan Allah dan Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Baik. Kemudian bid'ah dilihat dari sisi mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak dibagi dua. Bid'ah dilihat dari sisi mengeluarkan pelakunya dari Islam atau tidak terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu bid'atun mukaffiratun, bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mohon ya Pak, mendengarkannya jangan sambil bobok-bobok, karena ini masalah penting. Jadi takut saya antum lagi tidur lalu setan masuk ke telinga antum, ya, seakan-akan suara anak terus mewahyukan ke antum kata-kata yang mengerikan ya Pak. Ini pembahasan penting soalnya, ya. Khawatirnya nanti ngomong ke orang, Ustadz Babu bilang begini padahal tidur gitu kan. Ini bahaya Pak. Yang pertama bid'atun mukaffirah, bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Yang kedua bid'atun ghairu mukaffirah, bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa itu bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam? Itu setiap bid'ah yang mengingkari pokok-pokok Islam, pokok-pokok agama Islam. Contohnya apa? Contoh seperti bid'ah Rafidhah yang meyakini bahwa Al-Quran sudah diubah-ubah oleh para sahabat, padahal Al-Quran sudah mengatakan bahwa Allah pasti menjaga Al-Quran. Contoh orang yang meyakini bahwa sholat 5 waktu nggak wajib, maka ini bid'ah mukaffirah kata para ulama. Bid'ah yang bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Islam. Cuma pertanyaannya apa? Apakah orang yang jatuh kepada bid'ah mukaffirah ini langsung kita cap kafir? Jawab tidak, sampai terpenuhi 4 syarat. Sampai terpenuhi 4 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, Muslim, ya, balik dan berakal. Dia balik dan berakal. Syaratnya ya, dia balik dan berakal. Karena kita sedang berbicara tentang Muslim yang melakukan perbuatan itu ya. Maka orang yang anak-anak masih kecil bisa dikafirkan? Nggak bisa. Atau orang gila dikafirkan? Yang mengkafirkan orang gila ya orang gila lagi.
Ya. Kenapa? Karena dua orang ini memang belum dibebani syariat. Rasulullah SAW sabda, rufi'al qalam an thalath, diangkat pena dari 3. Yang pertama dari orang yang tidur sampai bangun. Yang kedua dari orang yang gila sampai sembuh. Yang ketiga dari anak kecil sampai balik. Syarat yang kedua, dia melakukan kekafiran itu dengan sukarela, tidak dipaksa. Adapun kalau dia dipaksa dengan cara disiksa, ya, dan dia tidak tahan lagi, maka boleh. Maka yang seperti ini darurat. Seperti halnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dipaksa mengatakan kata-kata kufur. Disiksa beliau sampai beliau sudah tidak tahan lagi, akhirnya beliau mengucapkan kata-kata apa? Kufur. Setelah itu datanglah Ammar bin Yasir kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian Allah turunkan ayat tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa sementara hatinya tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadra, akan tetapi yang akan masuk neraka itu yang mereka melakukan kekafiran itu dengan sukarela. Dengan apa? Dengan sukarela. Iya. Syarat yang ketiga, Pak, antakum 'alal hujjah, sudah tegak padanya hujjah, bukan sebatas sampai, tapi tegak hujjah. Sebab banyak orang yang sampai padanya hujjah tapi nggak paham. Makanya disyaratkan ketika sampai hujjah itu paham dia, Pak. Bukan sebatas sampai ke telinga, tapi sampai ke hati. Dipahami betul. Ya. Standar pemahamannya seperti apa? Bukan standar pemahaman Abu Bakar yang sangat detail, bukan. Tapi kata para ulama, standar pemahamannya Abu Jahal. Yang apabila sampai kepada dipahami oleh Abu Jahal, ya seperti itulah dia, Pak, sampai berarti sudah dipahami. Ya. Maka dari itu kalau ada orang yang jatuh kepada bid'ahnya mukafirah ini dan dia belum sampai kepadanya apa pemberi peringatan, belum paham, belum tahu, dia menganggap ini boleh-boleh aja karena dia hidup di tempat yang di situ banyak ya ajengan-ajengan kiai-kiai yang ternyata memang mengajarkan seperti itu, Pak. Makanya yang seperti ini belum tegak hujah berarti, Pak. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau berkata, waktu itu beliau membantah tuduhan orang yang bahwasanya beliau mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negerinya. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Ini pentolannya Wahabi loh, Pak. Yang dituduhkan oleh mereka ya, yang tidak suka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata beliau, fa idza lam ukaffir man ya'budu salam allazi ala qabl badawi li jahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa ukaffir man lam yuhajir ilai. Aku belum berani mengkafirkan kaum muslimin yang menyembah patung Said Al-Badawi di atas kuburannya itu karena kebodohan mereka dan belum sampai kepada mereka apa? Belum ada yang mengingatkan mereka, kata beliau. Bagaimana aku akan mengkafirkan orang yang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah tapi tidak mau hijrah ke negeriku? Subhanaka hadza buhtanun azim, kata beliau. Maha suci Allah, ini tuduhan yang sangat besar sekali. Iya. Jadi disyaratkan harus tegak apa? Hujjah. Dan disyaratkan tegak hujjah itu harus paham. Antum nasehatin orang Cina pakai bahasa Sunda. Ulah gitu, Kang. Orang Cina bingung. Apa ngomong? Saya udah negakin hujjah. Belum atuh. Gak bisa. Harus disyaratkan apa? Faham. Sebatas sampainya Al-Quran sudah tegak hujjah? Belum juga, Pak.
Karena banyak terkadang Pak, orang-orang awam mendapatkan penafsiran dari kiai-kiainya yang batil ternyata penafsirannya. Tidak sesuai dengan penafsiran para ulama salaf. Ditafsirkan seenaknya. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian, azani Allah wa yakum. Kemudian syarat yang keempat. Apa itu? Alla yakuna muta'awwila. Ya. Dia melakukan perbuatan itu bukan karena terkena syubhat pemikiran. Adapun kalau terkena syubhat, maka yang seperti ini belum boleh dikafirkan. Ya. Kalau terkena syubhat, maka belum boleh apa? Dikafirkan. Ini nih, mohon jangan bobo. Dengarkan baik-baik. Saya soalnya nggak betah kalau ngeliat yang bobo di majelis saya, Pak. Bener. Iya. Iya. Kalau ibu-ibu saya yakin nggak ada yang bobo, Pak. Betul. Kalau bawa ibu-ibu biasanya mereka nyatet, rajin gitu. Kalau bawa apa nggak ada yang ngobrol, diem, tapi diemnya kebablasan. Hening gitu. Iya. Sampai mana tadi, Pak? Hah? Oh ya, syarat yang keempat yaitu alla yakuna muta'awwila. Dia melakukan perbuatan itu bukan karena muta'awwil. Muta'awwil itu artinya terkena syubhat, Pak. Saya berikan contoh. Di zaman Rasulullah SAW, Mu'ad bin Jabal pulang dari Syam. Sesampainya di kota Madinah, Mu'ad sujud kepada Rasulullah. Sedangkan dalam syariat Islam, Pak, sujud kepada selain Allah itu termasuk syirik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka Rasulullah bertanya dulu kepada Mu'ad, ya Mu'ad, ma hamalaka ala hadha? Apa yang membuat kamu berbuat seperti itu, ya Mu'ad? Apa kata Mu'ad? Hai Rasulullah, aku melihat di Syam orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak dong, lebih layak tuh sujud kepada Rasulullah. Ini namanya muta'awil, Pak. Iya. Jadi terkena pemikiran yang dia kira itu benar gitu, padahal salah. Itu namanya syubhat, Pak. Iya. Apa kata Rasulullah Mu'ad? Kalaulah aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada siapa? Suaminya. Apakah Rasulullah langsung mengatakan, Mu'ad, ente kafir? Enggak. Rasul bertanya dulu, sebabnya kenapa? Ada apa? Ketika Rasulullah pulang ke kota Madinah, ada seorang perempuan, dia sambil menepuk rebana bersyair. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ini kan memberikan sifat sifat rububiyah kepada Rasulullah, dan ini termasuk syirik besar. Tapi apakah Rasulullah mengatakan ente kafir? Enggak. Rasul memberikan udzur karena apa? Bodoh ini. Kalau tadi ini yang pertama, yang ketiga, ya. Karena kebodohan dia diberikan apa? Udzur. Lihat, saudaraku sekalian. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan apa? Man qala bi anna al-Qur'ana makhluqun faqad kafar. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, maka dia kafir. Tapi ternyata Imam Ahmad tidak mengkafirkan Khalifah Ma'mun, Pak. Tidak pula Khalifah Al-Mu'tasim, tidak pula Khalifah Al-Wathiq billah. Padahal ini tiga raja punya keyakinan Al-Quran itu makhluk, bahkan menyiksa para ulama dan memaksa seluruh kaum muslimin untuk punya keyakinan ini. Tapi ternyata Imam Ahmad belum mengkafirkan. Kenapa, Pak? Karena masih terkena apa? Syubhat pemikiran mereka itu. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi enggak sembarangan toh mengkafirkan? Enggak sembarangan, Pak.
Ya. Makanya orang-orang yang nggak suka sama kita yang disebut Wahabi nih, tuh Wahabi tuh suka kafirin itu. Siapa yang suka kafirin? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah jelas beliau orang yang sangat berhati-hati dalam apa? Mengkafirkan. Ya, ini fitnah, Pak. Fitnah. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi tuduhan, bingung, akhirnya bikin apa? Fitnah. Yang penting pokoknya sekali salah harus salah terus. Wallahul musta'an. Saudaraku seiman, ya, rahimakumullahu jami'an. Nah, ini bid'ah mukaffirah. Apa itu bid'ah mukaffirah? Bid'ah yang mengingkari salah satu pokok-pokok Islam, yang itu merupakan aslul iman, pokok-pokok keimanan. Iya. Ada lagi yang kedua, itu bid'atun ghairu mukaffirah. Itu bid'ah yang belum sampai kepada derajat apa? Kufur. Iya. Bid'ah yang belum sampai kepada derajat apa? Kufur. Itu bid'ah yang disebut oleh para ulama, yang disebutkan oleh para sahabat, para tabi'in, bahwa pelakunya belum kafir. Contoh misalnya Khawarij. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang orang Khawarij apa? Ikhwanuna, mereka masih saudara kita sesama muslim. Bagau alaina, tapi mereka telah berbughd kepada kita. Iya. Saudaraku seiman, bid'ah Murji'ah juga para ulama tidak mengkafir kaum Murji'ah. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian dan beberapa yang lainnya juga. Jelas sekali lagi, Pak, masalah kafir mengkafirkan itu bukan masalah yang sepele. Berhati-hati itu wajib. Bahkan kata Ibnu Al-Wazir bin Hubairah, salah dalam memaafkan lebih baik daripada ketika salah ketika kita berani mengkafirkan. Kita salah nih ketika belum berani mengkafirkan, saya belum berani mengkafirkan, dan ternyata dia kafir di sisi Allah. Ya Allah maafkan, insya Allah, karena kita berusaha berhati-hati. Tapi kalau kita mengkafirkan kemudian salah, maka kata Rasulullah, Bapak, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada yang menuduh. Berat, Pak. Makanya kata Imam Al-Qurtubi apa? Babu takfir, babun khatir. Bab masalah kafir mengkafirkan itu bab yang berbahaya. Aqdama alaihil katsir, banyak yang berani mengkafirkan. Fasaqatu, ya mereka pun jatuh kepada kesalahan. Wa amsaka minhul fu'ul fasalimu, dan para ulama besar berhati-hati dalam masalah kafir mengkafirkan, maka mereka pun selamat. Nah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Baik, insyaallah ya, pembahasan bid'ah kayaknya masih bersambung nih, Pak. Belum the end nih, Pak. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang di hari dan jam yang sama. Silakan, ada yang mau nanya? Apakah larangan duduk ihtiba hanya berlaku pada saat khutbah Jumat saja, Ustaz? Ketahuilah Bapak, duduk ihtiba, ya, larangan duduk ihtiba di hari Jumat yang rajih hadisnya dhaif. Larangan duduk ihtiba di hari Jumat, tahu ihtiba? Ihtiba itu duduk sambil memeluk dua lutut, Pak. Ya, sambil apa? Memeluk dua lutut. Larangan duduk sambil memeluk dua lutut itu yang sahih, yang paling kuat wallahu alam hadisnya dhaif. Banyak ulama yang mendhaifkannya. Bahkan sebaliknya, ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah sering kali melakukan ihtiba, duduk sambil memeluk dua lutut. Adapun kata para ulama, ihtiba yang dilarang itu kalau dia ya mengikat lututnya dengan sarungnya sementara nggak pakai daleman sehingga kelihatan
kemaluan dari atas. Nah, ini yang dilarang oleh para ulama, yang disebutkan dalam hadis-hadis itu. Kenapa? Karena ilatnya itu kelihatan apa? Auratnya. Adapun kalau dia tutup auratnya pakai gamis yang rapi, kemudian dia duduk ihtiba, boleh. Karena hadis yang melarangnya hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Iya. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab dalam 1 hari, laksana ia puasa dalam sebulan. Bila puasa 7 hari maka ditutup untuk pintu neraka jahanam. Bila 8 hari maka dibukakan untuk 8 pintu surga. Semua ini palsu. Ya, palsu, Pak. Silakan dirujuk kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar yang berjudul Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab. Ya. Bagaimana sebaiknya sikap seorang anak perempuan terhadap orang tuanya ketika orang tuanya melarang si anak baca Quran dan mengaji di saat kondisi si anak sedang haid? Alasan orang tuanya karena kondisi si anak sedang kotor sementara Al-Quran itu suci. Mohon penjelasan. Kalau membaca Al-Quran artinya dalam artian sambil memegang mushaf, maka na'am, tidak boleh. Apa itu mushaf? Yaitu yang buku yang berisi Al-Quran saja sudah, tanpa ada terjemahan. Adapun terjemahan itu tidak disebut dengan mushaf. Maka bolehkah wanita haid memegang buku terjemahan atau buku tafsir? Boleh. Ya. Maka dari itu kata para ulama, wanita haid boleh membaca Quran, boleh, apalagi kalau dibutuhkan untuk menjaga hafalan dia. Yang apabila dia khawatirkan kalau dia tidak memurojaahnya akan banyak yang hilang, silahkan. Ya. Jadi jelasannya gimana dong Ustadz? Nah, bawakan tuh ucapan perkataan para ulamanya, dicari di internet dan yang lainnya. Apa sih yang disebut dengan mushaf? Yang nggak boleh tuh megang mushafnya, ya. Ustadz, chatting atau WA japrian dengan lawan jenis boleh enggak? Tujuannya apa? Pertanyaannya itu. Kalau tujuannya ada keperluan yang memang harus kita sampaikan dan kita merasa aman juga dari fitnah, tanpa ada di situ emotikon sedang senyum ataupun yang lainnya yang itu bisa menimbulkan fitnah. Boleh kalau memang dibutuhkan. Adapun cuma iseng-isengan, nggak boleh ya akhul Islam. Ya, ini fitnah, Pak. Jangan sengaja memasukkan fitnah itu ke dalam hati kita. Allah mengatakan kepada para sahabat apa? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang hijab. Lalu Allah menyebutkan alasannya kenapa. Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Itu menunjukkan, Pak, kesucian hati itu segala-galanya. Jangan pernah Anda berkata, Ustadz, iman saya udah kuat kok. Kita katakan itu talbis iblis, Mas. Karena Rasulullah sudah mengabarkan bahwa fitnah terbesar untuk laki-laki itu AWW. Ya. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Ya. Awal setan pintar. Awal-awal cuma iseng-iseng doang. Bahkan terkadang ada niat yang bagus buat mendakwahi katanya.
lama-lama minta kopdar. Ya, mengerikan saudaraku. Apakah ada dalilnya pergi 3 hari, 40 hari, 4 bulan alasannya dakwah? Dakwah itu pertama Pak, harus nuntut ilmu dulu yang benar, kuasai tentang ya ilmu-ilmu syariat, pahami betul. Ini baru taubat langsung dakwah. Ya, sudah gitu nuntut ilmunya cuma 1 buku itu aja, seakan-akan itu seperti Al-Quran sudah Pak. Karena buku mereka itu yang disebut dengan Fadilah Amal tuh Pak, itu bagaikan Qurannya mereka itu Pak. Sehingga mereka menganggap bahwa semua yang ada dalam buku itu seakan sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Ya, subhanallah. Pada itu, ya, nuntut ilmu kepada siapa? Ahlinya, yang betul-betul berilmu, paham betul tentang kitabullah, tentang sunnah Rasulullah SAW. Gak sembarangan Pak. Ya. Kemudian penentuan bahwa dakwah di masjid harus 3 hari, ya, 40 hari. Mana riwayat yang sahih bahwa para sahabat melakukan seperti itu? Para tabi'in atau imam yang 4 misalnya Imam Malik, Imam Syafi'i, tidak ada. Ya. Adanya apa? Para sahabat, para salaf terdahulu mulazamah kepada seorang guru. Mulazamah, mengambil ilmunya. Ya, ada di antara mereka yang sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai gurunya meninggal dunia, baru kemudian pindah lagi ke guru yang lain. Ya. Bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan bid'ah? Dakwahi dulu tauhidnya deh. Jangan sampai difokuskan masalah bid'ah, dilupain masalah yang lebih penting dari itu, Mas. Pahamkan dulu tentang apa? Tauhid itu dulu. Kalau sudah paham tauhid dan orang tua kamu menjauhkan kesyirikan, baru sedikit demi sedikit dipahamkan tentang pentingnya ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kita dalam berdakwah itu Pak, dahulukan yang paling penting dulu. Bukan ya sebatas semangat kita dulu, bukan. Ya. Boleh nggak pergi umroh tapi masih ada hutang kurang lebih 100 jutaan? Ini saya mau tanya dulu, perjanjian dengan si penghutang itu apakah boleh mencicil ataukah memang harus segera dibayar? Kalau misalnya perjanjiannya memang per bulan dicicil, ya, sehingga pada waktu itu ada kesempatan kita bisa umroh, tapi kita bisa nyicil, boleh aja kata para ulama. Tapi kalau ternyata memang harus segera dilunasi, nggak boleh dia pergi umroh sementara hutang belum dibayar. Kenapa? Karena membayar hutang lebih wajib hukumnya, Pak. Ya, membayar hutang itu lebih wajib. Apa yang dimaksud dengan sholat sunnah awabin, Ustadz? Yang ada di masyarakat itu Pak, sholat sunnah awabin itu 6 rakaat antara maghrib dan isya. Dan ketahuilah bahwa itu hadisnya dhaif. Yang sahih, Nabi sholat antara maghrib dan isya tanpa batasan. Anas bin Malik menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan mata air yang mengalir.
dan mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dahulu di dunia mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Mereka dahulu di dunia sedikit tidurnya di waktu malam. Apa kata Anas? Yaitu mereka sholat antara maghrib dan isya. Iya. Demikian pula dalam riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah mendatangi Rasulullah dan didapati Rasul sedang sholat antara maghrib dan isya. Jadi, ya, itu menunjukkan bahwa sholat antara maghrib dan isya itu, Pak, tidak ada batasannya. Yang sunnah antara maghrib dan isya, ya kita sholat lagi 2 rakaat. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Utsaimin, itu menunjukkan bahwa sholat malam itu dimulai dari ba'da maghrib. Kenapa? Karena sholat antara maghrib dan isya ini masuk dalam kategori sholat malam berdasarkan penafsiran Anas bin Malik tadi. Wallahu a'lam. Ya. Nah, sholat awabin yang kita kenal yang dalam hadis yang sahih itu adalah sholat duha. Ya. Karena Rasul sendiri yang menyebutnya sebagai sholatul awabin. Ya. Itu yang sahih. Suami saya sukar menahan emosi dan beliau tidak pernah atau bahkan jarang sholat subuh. Aduh, ngeri, Bu. Karena disebutkan dalam hadis, orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu di hari kiamat kumpulnya sama Fir'aun, Qarun, sama Haman. Aduh, Bu. Ya, kalau ibu punya suami yang melalaikan sholat, Allah saja dimaksiati, apalagi ibu siapa? Ya, ngeri. Ini masalahnya sudah rukun Islam yang besar banget, Bu. Rukun Islam yang terbesar setelah 2 kalimat syahadat apa? Sholat 5 waktu. Boleh nggak saya minta cerai? Seluruh ulama sepakat boleh dalam masalah ini. Kalau si laki-laki suaminya suka meninggalkan apa? Sholat. Ini termasuk udzur syar'i, Pak. Ya, termasuk udzur syar'i. Tapi kalau ibu mau sabar, mau nasihatin dulu, tapi Ustaz masalahnya dia pemarah, Ustaz, saya nasihatin malah digaplok. Ya, ya udah selesai. Ngapain mempertahankan suami yang akan menjerumuskan ke neraka? Kita kan berumah tangga kan pengen masuk surga, ya nggak, Pak? Bukan berumah tangga malah masuk neraka. Ya. Bagaimana hukumnya sholat berjamaah diimami oleh seorang imam yang melafazkan niat? Apakah semua yang diimaminya ibadahnya akan terlalu? Ya enggak lah. Apa Allah mengatakan apa? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Rasulullah bersabda apa? Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka para imam akan sholat mengimami kalian. Kalau sholat mereka benar, mereka dapat pahala, imam pun apa? Imam dapat pahala sah, makmum pun juga dapat pahala. Kalau mereka para imam itu salah sholatnya, apa kata Rasulullah? Kalian makmum tetap sah sholatnya dan dosanya buat imam. Makmum nggak tanggung jawab. Makmum kita yang ngikutin jangan ikut-ikutan, dan sholat kita sah-sah. Ya, yang tertolak ibadah itunya, yang tidak sesuai dengan sunnahnya saja, bukan semua sholatnya, Pak. Sebatas ibadah yang tidak sesuai dengan sunnahnya saja. Adapun sholatnya kalau memang memenuhi rukunnya, syaratnya sah. Ya. Apabila ada saudara kita yang melakukan bid'ah, kita nggak berani beritahu Ustadz. Kira-kira gimana ya? Nggak berani itu ada 2. Nggak berani karena memang belum waktunya, harus didakwahi tauhid dulu supaya paham dulu masalah yang paling apa? Besar. Baru kemudian setelah paham tauhid,
baru diberitahu yang lebih kecil dari itu. Seperti ini nggak masalah. Ya, itu namanya menunda penyampaian sampai timing yang tepat. Ya, makanya sepertinya boleh, nggak masalah. Yang kedua, nggak berani karena kita lemah. Dimana kalau kita mengingkari, kita bakalan disakiti. Maka yang seperti ini dianggap tidak mampu namanya. Karena mengingkari kemungkaran kan sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, tidak berani mengingkari karena golabatudon kita, dugaan kuat kita bahwa ucapan kita nggak bakal digubris, nggak bakal didengar, dan kita tahu orangnya memang keras. Maka seperti ini juga insya Allah termasuk perkara yang tidak berdosa. Ya. Yang keempat, tidak berani padahal kita mampu, dan tidak ada dikhawatirkan untuk apa? Disakiti dan yang lainnya. Dan orangnya juga kita tidak tahu dia akan menolak apa tidak. Tapi mudah-mudahan ada bisa kesempatan dia mau menerima. Lalu kita tidak lakukan. Nah, ini yang bermasalah di hari kiamat. Nanti Allah akan tanya, kenapa kamu tidak mengingkari? Apakah kamu lebih takut manusia daripada aku? Nah, itu jadi masalah di hari kiamat. Nah, kita nggak beraninya yang mana nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa nomor 4 nih? Iya. Kenapa ya Ustadz para pengikut sunnah dikatakan Wahabi? Itu propaganda Syiah, Pak. Dan semua orang-orang yang memang merasa kepentingannya terganggu oleh dakwah sunnah. Ya. Karena kan orang yang doyan bid'ah, dengan adanya dakwah sunnah, bid'ahnya nggak laris, nggak laku. Sampai ada ya di daerah saya itu ada yang ngaku sendiri, kalau semua bid'ah saya dapat duit dari mana katanya. Rupanya masalah dengan berhubungan dengan duit, Pak, kantong. Ya, ini mengerikan. Ini ya akal Islam. Makanya mereka akan memerangi ya dakwah sunnah dengan semua kekuatan mereka. Kalau sudah tidak mampu lagi, biasanya mereka akan gunakan kekuasaan, Pak. Dan itu memang sudah sunnah dari zaman dulu begitu. Ahli bid'ah itu kalau sudah tidak mampu lagi melawan hujah-hujah ahlu sunnah, mereka akan gunakan kekuasaan. Iya. Siapa Wahabi? Itu penjelasannya panjang, Pak, nggak bisa di sini. Bagaimana Wahabi dan yang lainnya. Bagaimana kita bisa tahu Ustaz bahwa hujah sudah sampai kepada kita, sudah apa sih ini? Turun kepada kita. Apa batasannya? Kan sudah kita sebutin. Batasannya orang itu sudah ditegakkan padanya hujah dan dia sudah paham bahwa dia salah. Dan sudah memahami hujah yang disampaikan tersebut. Kalau antum masih ragu apakah sudah tegak hujah apa belum, maka ini tidak boleh langsung memvonis, haram. Karena antum namanya memvonis orang berdasarkan keraguan. Sedangkan keraguan itu tidak boleh dipakai dalam Islam. Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau antum misalnya masih ragu udah tegak hujah apa belum, ya, tahu-tahu antum langsung vonis, wah antum yang bermasalah nanti di hari kiamat. Tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan, itu ya berasal dari kekurangan ilmu saya dan kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.